Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah mahasiswa FIK UPN PJ dari matkul Mobile Programming. Kita akan mempresentasikan tentang aplikasi yang kita telah buat yang bernama Agenda Nest. Saya Dika Rajendra Haris, saya dengan kelompok saya yaitu Iputu Eka Suartana, Bajuanto Seno, Zulfan Rizal Maulana, Michael Aurelio Nugraha, Kaleb Sebastian, dan Bagas Prabaswara akan menjelaskan tentang aplikasi yang telah kita buat ini. Agenda Nest, aplikasi yang kami buat merupakan aplikasi pengatur jadwal yang terstruktur. Nah, untuk membuatnya, kami menggunakan Android Studio, menggunakan bahasa pemrograman Java yang telah dipelajari dari mata kuliah Mobile Programming. Dan untuk tampilannya, agar terlihat menarik dari Agenda Nest sendiri, kami menggunakan tools dari Figma. Selanjutnya latar belakang dari Agenda Nest ini. Jadi muncul ide Agenda Nest ini berasal dari keresahan kami sebagai mahasiswa yang terkadang kelupaan bahwa ada tugas kuliah yang harus dikumpulkan beberapa jam atau menit kemudian. Atau bisa paling parahnya kita itu melewati deadline dari tugas tersebut. Karena itulah kita membuat Agenda Nest ini sebagai pengingat kami bahwa akan ada tugas dalam beberapa jam ke depannya atau hari. Kemudian ada inovasi dan manfaat. Inovasi dari Agenda Nest ini untuk kedepannya dari penggunaan Agenda Nest yang single user, kita akan mengembangkannya menjadi aplikasi yang multi user sehingga bisa dipakai bersama-sama. Kemudian untuk manfaat, yang pertama ada fitur notes, pengguna dapat mengatur dan mencantumkan jadwal atau catatan penting. Kemudian yang kedua ada fitur reminder yang berfungsi untuk mengingatkan pengguna apabila ada deadline. Yang ketiga ada to-do list, fitur to-do list yang berfungsi untuk monitoring tugas, dan yang terakhir ada fitur progress, yaitu berguna untuk melihat kelajuan dari aktivitas kita. Untuk selanjutnya, sebagaimana telah dijelaskan oleh teman saya Eka, bahwa seluruh layout dari aplikasi Agenda Nest kami ini dibuat menggunakan Figma Tools. Kemudian ini merupakan splash screen atau tampilan awal dari Agenda Nest ini. Selanjutnya setelah splash screen selama beberapa detik, maka akan langsung menuju ke homepage atau dashboard. Nah, pada homepage ini diberikan beberapa detail tentang misalnya ini adalah turnamen Valorant. Nah, di sebelah kiri atas itu ada navigation bar yang berisi home, scheduling, reminder, notes, dan setting. Bisa dilihat di sebelah kanan layar presentasi. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kaleb. Nah, ya, pada bagian page activity di sini pengguna bisa melihat list activity yang sudah dibuat oleh pengguna. Nah, dan juga jika pengguna menekan activity yang ada, maka akan muncul detail dari activity tersebut. Next. Dan juga di sini ada page notes yang berisi point notes dari activity yang sudah dibuat oleh pengguna. Seperti di sini ada turni Valorant dan di bawahnya ada notes dari activity tersebut. Ya. Selanjutnya ada page scheduling. Nah, ketika masuk dalam fitur ini, akan ditampilkan kalender. Nah, ketika kita ingin membuat sebuah schedule, kita cukup mengklik tanggal di mana schedule itu akan dilaksanakan. Nah, kita bisa memberi nama schedule, misalnya kayak di sebelumnya itu ada turnamen Valorant. Langsung ada masuk tanggalnya dan waktu kita tentukan sendiri untuk schedule-nya. Lalu kita masukkan deskripsi singkat, kayak dari waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, dan lain-lainnya. Lalu di bawahnya ada button to do. Nah, ketika kita mengklik button to do, tampilannya akan seperti di sebelah kanan, yaitu adalah page to do list. Nah, di page ini kita bisa melist beberapa tugas-tugas yang akan kita kerjakan.
Lalu ketika sudah melist tugas tersebut, kita tinggal klik OK. Ya, lalu untuk demo akan dilanjutkan oleh Adhika Rajendra Haris. Siap. Jadi, ini adalah aplikasi Agendanas kita yang sudah kita terapkan ke dalam Android Studio. Layout pertama yang akan muncul yakni adalah home screen kita ini. Untuk mengakses bagian lain dari Agendanas seperti schedule, reminder, dan notes, kita menggunakan sidebar di sini. Dapat dilihat ada schedule, reminder, dan notes, dan juga setting. Untuk mendapatkan sidebar ini, kita menggunakan sebuah drawer menu. Pada drawer menu ini, dapat dilihat bahwa ada item yang sesuai dengan sidebar tersebut, yaitu home, schedule, reminder, dan notes. Juga ada setting di sini. Dapat dilihat bahwa setiap item yang ada di yang bisa kita pencet atau kita bisa ke layoutnya, itu kita group sebagai satu dengan checkable behavior single, yang berarti hanya bisa dipilih satu dalam satu waktu. Nah, ada juga navhead-nya. Navhead ini sebagai header dari sidebar kita, seperti yang kita lihat di sini. Ini header ya. Nah, untuk mengaplikasikan header-nya dengan drawer menu-nya, kita harus ke activity menu-nya, di mana kita menyimpan frame layout untuk fragment-fragment nanti yang layout-nya. Sama sini ada navigation view. Tentu kita menggunakan drawer layout agar dapat melakukan sidebar tersebut. Pada navigation view ini, kita meng-set header layout-nya sebagai navhead yang tadi header-nya, dan menunya sebagai drawer menu. Nah, untuk layout dari setiap bagian Agendanas-nya, saya akan serahkan ke teman saya, Banyu Antaseno. Saya akan meneruskan apa yang dilanjutkan oleh Saudara Adhika Rajendra Haris. Jadi setelah masuk ke navbar, terdapat banyak pilihan. Ada home, ada scheduler, reminder, dan notes. Nah, itu masing-masing sudah ada fragment ya. Lalu jika kami bukan fragment, lalu bisa lihat di main activity sebagai kode utamanya. Fragment adalah sub dari activity, subactivity. Maka dengan main activity ini tuh bisa diatur gitu. Bisa diatur dengan satu activity, tapi bukan ke spesifik fragmentnya. Contohnya di sini pertama untuk menginisialisasi toolbar yang di atas tadi itu terdapat ada ini Agendanas ini yang di sini nih. Nah, itu adalah toolbar. Maka diinisialisasi toolbarnya, lalu di set support action bar. Bahasa lain dari atas ini adalah action bar. Maka kita harus inisialisasi dulu, kita set action bar supaya dia masuk. Terdapat drawer juga. Drawer ini maksudnya yang tadi di kiri ya, udah disebutin oleh Saudara Adhika Rajendra Haris, drawer tadi itu. Untuk navigation bar yang 3 titik ini untuk mengarahkan kita ke banyak fragment. Contohnya ada fragment menu ini home. Saat kita masuk ke dalam aplikasi, maka kita akan diarahkan ke sini. Di fragment ini tuh terdapat activity yang sudah di-set oleh user atau pengguna. Contoh turnamen Valorant ini. Yang dimana jika dipencet akan menampilkan deskripsi dari activity tersebut seperti time-nya, description yang sudah di-set, seperti yang tadi dijelaskan di PPT. Lalu ada schedule juga. Schedule ini sudah dijelaskan juga tadi pas saat di PPT.
Jadi user tinggal menekan tanggal, bulan, dan tahunnya, kapan user ingin men-set activity tersebut. Gitu. Lalu menamakan nama activity-nya dan memberi deskripsi. Untuk to do sudah dijelaskan juga tadi di PPT, jadi user bisa memberi to-do list di situ. Contoh seperti Android scripting, kita akan membuat script home-nya dulu, notes-nya dulu, atau apanya dulu. Nah, jadi user jika sudah membuat salah satu dari to-do list tersebut selesai, jika menekan to-do list tersebut, menandakan bahwa to-do list salah satu to-do list tersebut selesai, maka akan terdapat progres. Contoh, jika terdapat 4 to-do list, di checklist 1 maka akan menambah progresnya di 25%. Gitu. Lalu terdapat fragment reminder. Di reminder ini, user akan diberitahu bahwa due date, kapan activity yang di-set oleh user tersebut jalan tuh kapan gitu. Contoh kayak 3 jam dari sekarang, turnamen Valorant. Sebelumnya, sebagai contoh, user telah men-set turnamen Valorant jam 18.00. Maka jam 15.00 terdapat due date-nya, 3 jam dari sekarang, atau berapa jam dari sekarang. User pun juga bisa men-set reminder seperti alarm atau notifikasi seperti 10 menit sebelum due date-nya untuk mengingatkan kepada user bahwa oh ini activity ini harus dijalankan gitu. Memberitahulah intinya di reminder ini. Seperti namanya reminder untuk mengingatkan. Atau dapat notes juga di sini. Di notes ini user bisa memasukkan ya seperti namanya ya, notes atau sebuah catatan ya. Di sini ada Android Studio Scripting, Activity Home, Activity Note, Activity Reminder. Notes ini tidak bersangkut paut dengan activity atau schedulean yang sudah di-set oleh user. Jadi user bisa masukkan banyak notes di sini tanpa harus membuat schedule terlebih dahulu. Contoh mau resep makanan atau cara apa aja gitulah. Notes seperti namanya notes gitu. Untuk di kodenya, di main activity ini untuk mengakses ke fragment-fragment tersebut terdapat on navigation item select, yang dimana jika navigation tersebut dipencet kayak home atau reminder gitu, maka akan langsung diarahkan ke layoutnya. Nah, ini menggunakan switch case di sini. Lalu new home fragment commit. Nah, jadi setelah dipencet home, maka kita akan masuk ke home fragment ya. Home fragment-nya apa sih? Home fragment-nya adalah sebuah kode Java. Kode Java di sini dia memiliki layout sendiri. Seperti di sini fragment home. Layout-nya itu fragment home. Bisa dicek di fragment home sini. Nah, ini adalah layout yang akan diinisialisasi atau akan dipakai saat user memilih home fragment tersebut. Jadi kembali ke main activity terdapat schedule. Ini schedule fragment schedule. Apa sih fragment schedule juga gitu. Fragment schedule tuh sama seperti home fragment. Isinya pun juga serupa. Jadi di sini menginisialisasi sebuah layout untuk fragment tersebut. Nah, tidak hanya layout, user juga dapat menginisialisasi seperti button atau aktivitas atau aksi yang akan dilakukan di fragment tersebut. Sebagai contoh di notes. Nah, saya di notes ya. Nah, kita buka layoutnya dulu. Jadi di notes ini ada Android Studio Scripting. Ini layoutnya. Lalu untuk main activity-nya, kita buka notes. Nah, ini sebagai contoh saja, jika user menekan salah satu notes di situ, maka apa yang terjadi? Ini akan saya contohkan di sini. Ini terdapat Android Studio Scripting, yang dimana terdapat button di tulisan ini. Button tersebut di invisible sehingga notes-nya tetap terlihat tapi bisa ditekan. Di kode ini kelompok kami telah mencoba untuk menekan button tersebut, lalu apa yang terjadi? Jadi yang terjadi adalah teks Android scripting tersebut akan diganti dengan kata LOL. Contoh seperti ini, jika ditekan, nah teks tersebut akan berubah. Nah, untuk improve lebih lanjut, kelompok kami akan membuat saat notes tersebut ditekan, maka notes full-nya akan terlihat. Contohnya ini hanya terdapat 3. 3 ini hanya 3 teratas. Bisa jadi
user membuat notes tuh sebanyak kayak 10 line, 15 line gitu. Tapi yang ditampilkan hanya 3 teratas untuk menghemat space dari notes tersebut. Gitu. Ya, segitu saja demonya. Kembali ke PowerPoint. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Menurut kami, aplikasi yang kita buat ini sangat amat dibutuhkan dan berguna bagi para mahasiswa ataupun para pekerja-pekerja yang membutuhkan untuk melakukan penjadwalan dalam kesehariannya. Demikian presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.